Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang keempat ini adalah merupakan pertemuan presentasi kelompok 1, tapi karena ada hal yang perlu saya datangi, yaitu di tempat perlombaan, ya, maka saya lebih dulu yang menyampaikan materi. Nanti setelah saya silahkan serahkan sepenuhnya kepada kelompok 1. Mau pakai via Zoom atau Google Meet atau WA Group atau Google Classroom. Maunya saya serahkan semuanya ke kelompok 1. Nah, untuk materi kita yang pada pertemuan yang keempat ini adalah materi yang ketiga, mata kuliah Qawaid Fiqhiyah tentang kaidah inti. Ya. Kaidah inti yang menjadi muara bagi seluruh kaidah yang ada. Jadi dari apa yang ada di dalam kaidah fikih itu, kaidah inilah yang kemudian menjadi pokok inti yang merupakan dasar dari semua kaidah yang ada. Sehingga turunan-turunan dari kaidah ini akan memunculkan berbagai macam kaidah tergantung aspek apa yang kemudian disesuaikan dengan kaidah yang ada. Jadi kaidah yang menjadi muara ini adalah kaidah tentang jalbul masolih dan juga tentang darul mafasid. Jalbul masolih itu berarti menarik segala kemaslahatan dan menolak segala bahaya. Ya. Kita tahu bahwasanya sifat ajaran Islam atau sifat syariat adalah jalbul masolih dan juga darul mafasid. Kedua hal ini menjadi roh di dalam ajaran Islam. Dalam artian bahwasanya ketika kita menemukan sesuatu itu dibilang sebagai sesuatu yang ajaran agama, maka sesuatu itu pasti tidak lepas dari dua hal ini. Apakah itu termasuk dari jalbul masolih, menarik kemaslahatan dan menarik kemanfaatan, dan juga ada sisi darul mafasid, menolak bahaya. Apapun itu atas nama Islam, atas nama agama Islam, atas nama ajaran Islam, maka pasti akan ada dua hal ini. Apakah lebih menitik beratkan pada jalbul masolihnya, apakah menitik beratkan pada darul mafasidnya. Nah, dua hal ini kemudian menjadi pokok yang kemudian di dalam ajaran Islam itu menjadi pertimbangan yang inti, ya. Sehingga dalam merumuskan sebuah hukum, ya, dua hal ini harus dikaitkan di dalam keputusan hukum itu sendiri. Tidak boleh ada dua hal ini yang kemudian nanti saling ditiadakan. Gitu ya. Akan tetapi nanti di beberapa kajian atau nanti di kelompok yang kaitannya dengan kaidah yang prioritas, ya. Nanti ada kelompok yang akan membahas tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai prioritas. Dalam artian membahas tentang kaidah-kaidah yang ketika ada dua hal saling bertemu, kemudian apa yang perlu diprioritaskan untuk lebih didahulukan. Termasuk ini, jalbul masolih dengan darul mafasid, kira-kira lebih diunggulkan mana kalau misalkan kedua-duanya ada. Dalam artian misalkan ada suatu permasalahan di mana di dalam permasalahan itu satu sisi ada jalbul masolih, sisi yang lain juga ada darul mafasid. Ya. Maka di dalam kaidah yang nanti akan disampaikan di kelompok, kalau nggak salah kelompok yang ke-8, ya, kalau nggak salah itu kelompok yang ke-8, itu akan membahas tentang bagaimana kita menitik beratkan yang sisi yang mana. Ternyata ada kaidahnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak bahaya lebih diprioritaskan, lebih diutamakan daripada hanya sekedar mengambil maslahat saja. Nggak apa-apa maslahatnya ditinggalkan, mengambilnya, tetapi lebih memilih pada
menolak bahayanya. Nah, itu nanti di kelompok yang berikutnya. Sehingga dari sinilah kemudian unsur-unsur ajaran Islam itu akan memenuhi kualifikasi kaitannya dengan maqasid tujuan-tujuan syariat atau maqasid syariah. Dari dua hal ini, maka akan kemudian memunculkan sebuah maqasid syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya sesuatu di dalam Islam, ya, yaitu mempertimbangkan antara menarik maslahat, membawa kemaslahatan, dan juga menolak bahaya, menghindari mafsadat. Ada juga sebuah kaidah yang ini menjadi perhatian kita semuanya mestinya ketika kita akan melakukan sesuatu, yaitu yang kaitannya dengan pahala. Kita ini kan melakukan sesuatu atas nama agama, tentunya itu akan selalu bernilai agama, bernilai pahala. Ya. Jadi apa yang kita lakukan atas nama agama, atas nama Islam, itu pasti arahnya akan mendapatkan pahala. Ya. Makanya kemudian bagaimana, sejauh mana kita akan mendapatkan pahala, dalam sebuah kaidah disebutkan al-ajru biqadril manfaat wal maslahat. Pahala itu bergantung pada tingkat kemanfaatan yang dihasilkan dan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan. Kalau kemanfaatan dan kemaslahatan itu kemudian hanya sampai misalkan kita melakukan sesuatu, dan sesuatu yang kita lakukan itu ternyata memberikan manfaat kepada yang lain, itu tingkat RT. Jadi RT, misalkan RT 3, ya, itu mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan. Maka berarti pahala kita ya setingkat RT, ya, karena orang se-RT itu menikmati kemanfaatan yang kita lakukan. Tetapi kalau kemudian apa yang kita lakukan itu mampu merambah pada tingkat yang lebih luas, misalkan sedesa, ya, maka berarti pahalanya kita itu akan lebih luas lagi, ya, setingkat desa. Kalau kemanfaatannya tingkat kecamatan, maka kita juga akan mendapatkan pahala setingkat kecamatan. Dan begitu seterusnya sampai kemudian sampai internasional misalkan. Maka semakin luas kemanfaatan dan kemaslahatan, pahala pun akan semakin besar. Disitulah patokan kita ya dalam melakukan sesuatu. Sejauh mana kita akan melakukan sesuatu itu bisa manfaatnya lebih luas. Begitu sebaliknya, ya. Sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang kemudian berbahaya, mafsadat, menimbulkan maldorot, tingkat RT, maka berarti dosanya tingkat RT. Semakin luas maldorotnya, kita akan kena dosa, kena kaitannya dengan ya dosa yang itu juga seluas apa yang menjadi maldorotnya itu. Kalau maldorotnya sampai seluruh dunia, itu berarti dosanya lebih besar. Oleh karena itu, itulah menjadi pertimbangan kita di dalam melakukan segala sesuatu yang bernilai agama. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang mana manfaat itu, apa yang kita lakukan, mana yang maslahat. Makanya kemudian dari turunan itu memunculkan beberapa hadis, ya. Makanya hadis juga mengarahkan ke sana. Misalkan contohnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak punya makna, tidak punya faidah. Ya. Jadi di antara baik Islamnya seseorang itu ketika orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak maslahat, yang tidak menimbulkan faidah, itu ditinggalkan. Itulah semakin orang meninggalkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat, maka orang itu akan semakin baik keislamannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi bagian dari diantaranya bahwa kita didorong sebagai orang Islam untuk selalu membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan dalam setiap apa yang kita lakukan. Apakah itu ucapan kita, apakah itu perbuatan kita, itu harus bermuara pada penarikan atau pemanfaatan dari apa yang kita lakukan itu. Begitu sebaliknya, setiap apapun yang kita ucapkan, kita perbuat, yang kemudian itu menolak bahaya, itu juga termasuk bagian dari perbuatan yang itu bernilai syariat. Jadi dua inilah yang kemudian menjadi patokan kita ketika kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini berdasarkan ajaran agama, pasti tidak akan terlepas dari dua sisi ini. Nah, dari sinilah kemudian dalam hukum ya, dalam hukum Islam, itu kemudian muncul beberapa pandangan
sejauh mana kemaslahatan itu. Apakah kemaslahatan itu bisa dinilai atau bisa diprosentase, ya. Yang tingkatan tinggi itu maslahat yang bagaimana, yang kemudian yang tengah-tengah itu yang bagaimana, yang ya sederhana, yang kecil itu yang bagaimana. Makanya di dalam teori kebutuhan di dalam hukum Islam itu dikenal bahwasanya kebutuhan kaitannya dengan kemanfaatan dan kemaslahatan itu terbagi menjadi 3. Begitu juga kaitannya dengan kemadharatan. Itu akan terbagi menjadi 3 tahapan. Ada yang sifatnya dururiyah. Dururiyah itu kemaslahatan yang harus direalisasikan, harus dilaksanakan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika kemaslahatan itu tidak terwujud, maka akan timbul bahaya, kehancuran, atau kerusakan. Sementara ada yang kedua, itu adalah hajiyah. Kalau ibaratnya dururiyah tadi adalah kebutuhan primer, ya. Orang kebutuhan primer itu kan sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, kita bisa rusak, bahkan bisa nyawa gitu ya, kaitannya dengan nyawa. Kalau tidak seperti itu. Tapi kalau kebutuhan hajiyah, ini tidak sampai kemudian menghancurkan kehidupan manusia atau kemudian menghilangkan kelangsungan hidup manusia, tetapi hanya kesulitan-kesulitan yang akan kita dapatkan ketika kebutuhan ini tidak segera dipenuhi. Ya. Kemudian kalau yang tahsiniyah, ini adalah yang tersier ya bahasanya itu. Kalau yang hajiyah tadi sekunder, kalau tahsiniyah itu tersier. Nah, kebutuhan di mana kebutuhan ini hanya sekedar sebagai pelengkap yang tidak akan membuat kerusakan, juga tidak menghalangi kelangsungan kehidupan manusia. Dia ada untuk memperindah, dia ada untuk memperlengkap kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kalau kita gambarkan kayak gini, sholat itu kan menutup aurat, ya. Sholat itu harus menutup aurat. Auratnya laki-laki, misalkan ini sekedar contoh, auratnya laki-laki adalah ma baina surrah wa rubbah. Ya, anggota di antara usar sampai lutut itu harus ditutup oleh laki-laki ketika sedang melakukan sholat. Ya. Nah, ketentuan ma baina surrah wa rubbah itu adalah ketentuan yang sifatnya dururiyah. Ya, sebutannya itu adalah sifatnya dururiyah. Dalam artian bahwa kebutuhan untuk menutup aurat ma baina surrah wa rubbah itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka kelangsungan sholat itu akan terancam. Kesahan sholatnya akan terancam. Ya, makanya harus, mau tidak mau harus ditutup antara ma baina surrah wa rubbah tadi. Kenapa? Karena bisa kelangsungan kesahan sholat itu akan rusak. Tetapi masa sholat kok kayak gitu? Maka kalau modelnya seperti itu, kita lari ke hajiyah, kebutuhan yang hajiyah. Masa ketemu orang bajunya lengkap kok sholat menghadap Allah, ya itu kok pakaiannya kayak gitu, ya masa lebih sopan ke orang daripada ke Allah, itu gimana? Maka itu namanya kebutuhan hajiyah, sehingga bajunya ya, ditutupnya itu mulai dari misalkan di bawah leher, ya mulai dari bawah leher, kemudian sampai ke mata kaki, misalkan kayak gitu. Jadi pakaiannya lebih sempurna ya dibandingkan yang hanya primer saja tadi ma baina surrah wa rubbah. Sehingga bajunya mulai dari bawah leher sampai ke mata kaki. Ini namanya hajiyah. Ya walaupun dururiyah itu sebenarnya sah, ya itu kan karena memang kebutuhan primer dan harus ada itu. Tapi kalau hajiyah ini akan dianggap tidak dilakukan, itu akan dianggap tidak sopan gitu. Sholatnya itu tidak sopan karena apa? Tidak memenuhi kebutuhan hajiyah dalam hal kaitannya dengan aurat, menutup aurat tadi. Sehingga orang akan mengatakan, ih aneh banget sholat kok cuma seperti itu, ya cuma menutup ma baina surrah wa rubbah. Nah itu tidak sampai kemudian sholatnya tidak sah, sholatnya sah, tetapi ya akan ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang yang sholat dengan hanya melakukan kebutuhan yang sifatnya primer tadi kaitannya dengan menutup aurat. Kalau yang tahsiniyah lebih halus ya. Kalau misalnya kaitannya dengan aurat tadi saya gambarkan, itu orang yang sholat itu memakai baju yang tadi di bawah leher sampai ke mata kaki yang sudah memenuhi kebutuhan hajiyahnya tadi, tetapi juga memperhatikan warna, bisa jadi ya warna bajunya atau motif bajunya
atau mungkin juga tulisan-tulisan yang ada di baju. Misalkan gitu ya, di baju itu tertulis gini, misalkan kelas 3 ESE, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, angkatan tahun berapa. Nah, itu di belakang gede banget, tulisannya di punggung itu gede banget. Ya. Sehingga di belakang orang yang sholat, di belakangnya orang yang memakai baju seragam kelas itu, ya, akhirnya di dalam sholatnya membaca itu tulisan itu. Membaca tulisan. Nah, ini akhirnya tidak membuat orang itu, orang lain ya, kalau dianya mungkin bisa jadi oke lah, tetapi orang lain akan tersiksa itu, akan terganggu sholatnya. Sehingga kalau melihat ke depan, terlihat tulisan seperti itu lagi. Ya, nunduk, terus ke depan lagi, terlihat tulisan lagi. Nah, itu akhirnya sholatnya orang lain itu akan selalu membaca tulisan-tulisan itu. Apalagi tulisannya yang modelnya komik ya, gambar komik, empat kotak itu ya biasanya. 4 kotak yang mungkin nomor pertama itu biasa, kedua mulai isinya, ketiga mulai agak bikin ketawa ini, keempat ngakak. Nah, itu sehingga orang yang di belakang itu akan ketawa terbahak-bahak itu dalam sholatnya. Ya, walaupun mungkin tidak ditunjukkan dalam dalam apa senyuman di bibirnya, tetapi kan di hatinya bisa ngakak itu ya, bisa ketawa ya. Biasanya kan komik-komik yang apa itu yang di pojok koran itu ya, biasanya kan ada sekedar pojok hiburan gitu ya atau humor gitu. Itu kan bisa berbahaya itu. Ya walaupun sholatnya sah ya dan menutup aurat lengkap gitu, tetapi tidak memenuhi tahsiniyah. Itu namanya kemanfaatan, kemaslahatan, kita harus melihat itu. Jadi mulai dari awal doruriyah, pokok gitu ya. Kalau yang modelnya FPI ya, itu hanya kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan itu hanya yang doruriyah. Gitu. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya itu yang lembut, lebih lembut ke bawah, itu tidak dilakukan. Biasanya yang tahsiniyah ini golongannya adalah akhlak, dibahas oleh akhlak, kemudian dibahas oleh tasawuf. Ini biasanya yang lebih bawah tahsiniyah. Kalau yang dururiyah ini lebih pada fikih memang. Karena aturan pokok gitu ya, tidak boleh diganggu gugat ya. Tapi kalau hajiyah ini biasanya hajiyah tahsiniyah ini lebih lebih pada ke akhlak ya, lebih pada ke tasawuf gitu ya. Sehingga orang yang sholat itu tidak hanya mengandalkan fikih-fikih saja, tapi bagaimana kemudian menjadi orang yang baik ya, yang orang lain tidak terganggu dengan dia sholat dan lain sebagainya. Nah, itu namanya teori kebutuhan hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan ya. Kemaslahatan dan kemaslahatannya bisa dilihat dari berbagai versi. Kemudian kalau kita rinci tujuan-tujuan pokok ajaran Islam itu kan seperti yang disampaikan di dalam kalian kan sudah mendapatkan mata kuliah usul fikih ya. Nah, sehingga ada namanya hifdzuddin ya. Hifdzuddin ini adalah kemaslahatan dan juga sekaligus kaitannya dengan madharat ya yang ditimbulkan sebaliknya itu kaitannya dengan menjaga agama. Ya, menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan pada 3 tahapan. Ada tahapan atau peringkat yang kemudian disebut dengan dururiyah seperti yang tadi saya sampaikan. Dururiyah ini berarti memelihara agama yang menjadi inti, yang menjadi pokok. Mau tidak mau harus dilakukan karena menjadi dururiyah. Nah, itu memelihara agama. Yaitu melaksanakan diantaranya melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang merupakan termasuk bagian dari peringkat primer atau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama itu yang termasuk peringkat primer. Ya, mau tidak mau seperti itu. Bila diabaikan, maka agama terancam. Kayak orang melakukan sholat 5 waktu itu kan wajib. Maka kita menjalankan sholat 5 waktu itu untuk menjaga agama. Katanya as-sholatu imaduddin gitu ya. Sholat itu adalah tiang agama. Sehingga kalau sholat tidak dilakukan, tiang agama ini akan rapuh. Ya, akan hilang. Ya. Kalau hilang, atapnya membutuhkan penyokong dari bawah, itu akhirnya rubuh, hancur. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Sehingga harus ada dalam memelihara agama kaitannya dengan peringkat dururiyah ini. Kemudian memelihara agama dalam peringkat hajiyah, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Ya, kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama,
cuma kemudian dapat mempersulit pelaksanaannya. Ya sebenarnya kayak tadi juga saya contohkan yang tentang aurat tadi ya. Ya kalau misalkan ini tidak dilakukan nggak apa-apa, sah sebenarnya. Cuma nanti akan ada tingkat kesulitan-kesulitan termasuk respon dari orang lain. Orang ketemu sama kekasihnya saja sampai bagus banget bajunya, malah sholat menghadap Tuhannya kok modelnya bajunya kayak gitu. Ya walaupun sah, ya karena memenuhi tadi peringkat doruriyahnya sudah terpenuhi, tetapi tingkat hajiannya kurang. Ya. Terus lagi memelihara agama dalam peringkat tahsiniyah, ya tidak masalah, gitu ya. Kalau tidak dilakukan, ya karena memang yang tingkat tahsiniyah ini adalah hanya untuk ini ya, untuk memperbaiki, memperindah apa yang dilakukannya itu. Sehingga ini sebenarnya tidak begitu penting, ya itu ya. Tetapi untuk memperindah, untuk memaksimalkan ya, peran dalam hal dia memelihara agama, maka ini juga penting. Ya, kayak tadi bajunya sudah lengkap, ya. Dalam sholat dia sudah mulai pakai baju yang lengkap, mulai dari bawah leher sampai ke mata kaki, udah lengkap banget ini, sudah sangat menutup aurat. Ya. Tetapi ternyata gambarnya tengkorak, ya. Banyak tulisannya, tulisan-tulisan apalagi logo-logo apalah yang kemudian itu bisa membuat orang itu tidak khusyuk, ya, apalagi orang lain ya yang melihatnya itu jadi tidak khusyuk dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan tingkat kemaslahatan dan sebaliknya tingkat kemadharatan. Kalau kaitannya dengan melihara agama berarti sebaliknya berarti menghancurkan agama dari tingkat-tingkat juga yang ada doruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Ya. Kalau haram itu kan berarti doruriyah ini sesuatu yang mutlak dilarang, kalau dilakukan itu akan mengancam eksistensi agama. Ya. Kalau yang makruh, nah ini mungkin yang hajiyah. Tahsiniyah sesuatu yang mubah tetapi tidak punya manfaat. Kayak misalkan makan. Makan itu kan boleh, ya sifatnya boleh. Tetapi kalau makan, yang namanya makan itu sebenarnya tujuannya untuk menghilangkan rasa lapar. Tetapi dia makan itu ternyata melebihi dari tingkat menghilangkan rasa lapar. Akhirnya apa? Kekenyangan. Nah itu. Itu berarti melanggar posisi yang tahsiniyah. Kebutuhan yang hanya sampai melebihkan itu. Ya sebenarnya nggak masalah. Ya karena apalagi itu makanannya halal ya. Makanannya halal. Tetapi tingkat sesuatu yang kemudian membahayakan dari tahsiniyahnya tidak terpenuhi itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada kaitannya dengan memelihara jiwa ya, hifdzun nafas, memelihara jiwa. Ya tentunya sama ya, tingkat kemaslahatan memelihara jiwa dan tingkat kemadharatan gitu ya. Kayak termasuk misalkan pakai masker. Nah ini, pakai masker. Kalau misalkan penemuan dokter, penemuan tim kesehatan bahwa orang yang tidak pakai masker itu akan terancam virus corona lebih besar misalkan, dan itu terbukti secara keilmuan, secara uji kelayakan gitu ya, dan ujian yang lain lah termasuk kaitannya dengan survei-survei dan lain sebagainya gitu misalkan gitu. Nah dari situ akan ditentukan bahwasanya orang yang tidak memakai masker itu akan mengancam jiwa. Makanya kan biasanya di ini ya Perda Banyumas itu kan ada lebih baik susah nafas daripada hilang nafas, nah, itu ya. Daripada hilang nafas. Nah, itu istilahnya seperti itu. Gitu. Jadi ada madorot susah nafas, tetapi ada yang lebih besar lagi, yaitu adalah hilangnya nafas. Nah itu. Ini berarti juga memelihara jiwa gitu ya, memelihara jiwa. Nah memelihara jiwa tadi ada yang kemudian dururah, yang kemudian menjadi pokok, ya, menjadi inti. Nah, sehingga ketika ada orang kebutuhan pokok dari memelihara jiwa ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi jiwa manusia. Kayak misalkan kaitannya dengan pembunuhan itu, ya, kaitannya dengan pembunuhan, yang kemudian mengarah pada pembunuhan, yang kemudian mengarah pada penganiayaan, gitu ya, pemukulan. Nah, itu kan kaitannya dengan ini ya. Kalau misalkan dipukul dengan sesuatu benda yang kemudian berpotensi membunuh gitu yang jelas itu adalah tidak memelihara jiwa yang ya makanya demo kok pakai ini, pakai pedang gitu ya. Demo kok membawa batu. Nah, itu berarti mengancam jiwa itu.
ya mengancam jiwa seseorang. Nah, dia kan hanya untuk mengaspirasikan kan tidak harus seperti itu ya, tetapi dia akan mengancam jiwa kalau dia menggunakan benda-benda yang tajam. Gitu ya. Makanya ketika ditemukan benda tajam walaupun dia itu belum melakukan apa-apa, itu tetap disalahkan ya, karena itu akan mengancam jiwa seseorang. Nah, konflik gitu ya, konflik kok sambil membawa benda-benda tajam gitu. Karena apa? Karena sifat primernya itu bahwa benda itu bisa mengancam jiwa lebih primer, pokok sekali karena bendanya tajam dan itu sangat sangat keras ya untuk kaitannya dengan menghilangkan nyawa itu sangat sangat menjadi pasti ya gitu ya. Kalau dipukulkan itu pasti ya 100% lah itu bisa mati. Ya tentunya biiznillah tentunya kalau itu takdir ya gitu. Tapi pada umumnya itu sudah pasti orang itu kalau dipukul pakai benda itu bisa terancam eksistensi jiwa manusianya. Kemudian kalau misalkan yang lebih bawah lagi cuma pakai apalah gitu ya, pakai batu, mungkin kan batu kan cuma benjol gitu ya. Benjol, batu itu benjol. Tapi kalau yang pedang pakai yang karang ya itu kan mungkin kan lebih dururiyah. Kalau batu mungkin hajiyah gitu ya. Kalau misalkan kayu mungkin tahsiniyah gitu loh. Ya, bahaya yang mengancam jiwanya itu yang sifatnya tahsiniyah yang kayu gitu ya. Jadi demo bawa kayu ya, itu mungkin tahsiniyah. Kemudian demo kok bawa batu, itu hajiyah bahayanya. Kemudian demo kok bawa pedang ya, bawa parang ya, bawa celurit ya, bawa arit ya, bawa apalagi lah yang sekiranya itu sangat tajam dan itu bisa langsung menghilangkan nyawa manusia. Nah, tingkat bahayanya itu ke situ. Dan memelihara jiwa itu makanya ada aturan kemudian ketika orang menghilangkan nyawa atau orang menganiaya atau menghilangkan anggota badan yang lainnya itu ada hududnya, ada balasannya dalam Islam ya tentunya. Dalam hukum yang lain juga sama. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan memelihara akal, ya. Memelihara akal. Hifdzul akal. Ini juga sama, tingkatannya ada 3. Ada tingkatan yang sifatnya dururiyah yang menjadi inti, yang memeliharanya itu kayak misalkan minum-minuman keras ini. Ini sudah dapat dipastikan akal itu akan terganggu. Sehingga dia orang yang meminum minuman keras itu tingkatannya adalah dururiyah. Untuk tidak memelihara akal itu sifatnya dururiyah. Jadi sifat ini maksudnya memelihara akal ini bisa sebanding ya, bisa memeliharanya, bisa menghancurkan akalnya gitu ya. Dan itu tingkatannya ada yang dururiyah dan ini menjadi yang besar ini yang primer ini. Ya kayak minuman keras itu pasti itu. Ya, pasti menjadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan hajiyah. Ya kayak misalkan kaitannya dengan lebih rendah lagi lah. Misalkan kalau yang tadi minuman keras, kalau yang ini mungkin kecubung mungkin ya, kecubung. Nah, itu kecubung kan belum sampai ke tingkat minuman keras ya. Atau mungkin apalah oplosan tapi oplosan yang sifatnya percampurannya menggunakan sesuatu yang halal misalkan gitu ya. Apa yang sekiranya itu atau kepalanya dibentur-benturkan gitu, duk atau orang itu makanya kan diantaranya ada orang tidak boleh di Jawa itu khususnya ya tidak boleh apa itu yang memukul kepala itu yang mendorong kepala orang lain gitu ya itu kan tidak boleh ya sehingga yang dipukul jangan itu ya nah, sehingga ini kenapa karena akan memelihara akal gitu ya, akan memelihara kaitannya dengan itu kemudian yang tahsiniyah mungkin sangat rendah lah ya galau itu kan bisa jadi orang galau orang membuat stres gitu ya mengganggu menteror misalkan yang pada akhirnya orang itu stres akhirnya akalnya hilang gitu ya stres dan membuat apalah yang sekiranya itu juga bisa berakibat kaitannya dengan mengganggu gitu ya mengganggu selanjutnya adalah kaitannya dengan memelihara keturunan ya, memelihara keturunan ya, misalkan yang tingkat dururiyah itu adalah disyariatkannya menikah. Nah, menikah ini bisa maslahatnya bisa tingkat-tingkatan. Ada yang nikah yang sifatnya dururiyah. Kenapa kalau nikah itu sifatnya dururiyah? Berarti kalau sudah nikah ini sifat kebutuhannya itu dururiyah, maka itu menjadi wajib nikahnya. Kenapa? Kalau tidak nikah, dia akan takutnya akan berzina.
Nah, itu nikah yang sudah tingkatnya dururiyah. Nanti kalian kalau mau nikah ini tingkatnya mana gitu ya? Tingkat dururiyah apa haji apa tahsiniyah. Kalau tingkatnya dururiyah ini sudah sangat berbahaya ini. Kalau tidak nikah maka dia akan jatuh pada zina, ya. Nah, ini kewajiban ini bisa digambarkan tingkat nikah ya, nafsunya sudah bergejolak sangat tingkat tinggi ya. Kalau megang apapun dia nyetrum gitu ya. Megang kulitnya siapa saja nyetrum. Kulitnya kambing dipegang juga nyetrum gitu kan. Ini berarti itu sangat berbahaya ini. Ya, sangat berbahaya. Dan dia itu punya ongkos nyetruman banget gitu ya. Nah, kalau nggak nikah akan khawatir akan berzina. Gitu. Akan khawatir dia lampiaskan pada sesuatu yang tidak halal gitu ya. Sehingga nikahnya menjadi kebutuhan yang doruriyah yang sangat pasti harus dilakukan. Harus dilakukan. Makanya kemudian nikah dalam kebutuhan doruriyah ini itu menjadi wajib. Kemudian ada mungkin contoh nikah yang kebutuhannya hajiyah. Ya mungkin sunnah lah gitu ya. Sunnah gitu. Nah, kalau dia melakukan nikah itu akan lebih baik daripada dia tidak nikah. Nah, gitu. Atau termasuk contoh di sini adalah talak gitu ya. Talak itu kan hajiyah ya, tingkatannya itu hajiyah. Ya boleh, boleh talak, boleh tidak. Tapi kalau mempertimbangkan tingkat kesulitan kalau dia talak nanti mempersulit rumah tangganya. Ya boleh sebenarnya kan gitu. Tapi kan nanti akan mempersulit rumah tangganya. Terus kemudian akan sulit lagi untuk anaknya itu. Anaknya untuk nanti arahnya kemana. Nah, gitu. Terus juga keluarga besarnya itu kan apakah kemudian terancam silaturahimnya dan lain sebagainya. Kemudian ada keturunan kaitannya dengan tahsiniyah, khitbah ya, tunangan ada walimah, resepsi yang besar-besaran, misalnya gitu ya, mengundang banyak orang, ada panggung yang indah, itu tingkat kebutuhannya tahsiniyah, nggak sampai dururiyah itu, nggak sampai wajib. Ya, adanya itu tidak perlu, ya maksudnya perlu tapi tidak begitu perlu gitu ya. Ya penting, tetapi tidak begitu penting. Kayak misalkan khitbah, tunangan, gitu ya. Nggak perlu tunangan langsung akad nggak apa-apa, gitu kan? Ya akadnya itu kan menjadi sesuatu yang intinya. Lah tunangannya gimana? Ya itu nggak masalah, nggak tunangan juga nggak apa-apa. Karena itu hanya kebutuhan tahsiniyah. Kebutuhan yang sifatnya tersier lah gitu ya. Tidak begitu inti, nggak dururiyah. Sehingga memelihara keturunan dari cara khitbah ini sifatnya adalah tahsiniyah. Sehingga nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Gitu. Cuma ya masa kayak gitu, gitu ya. Masa tiba-tiba langsung akad kayak gitu. Menurut orang ya akhirnya ini gimana kok tiba-tiba langsung akad, apa jangan-jangan lah itu kalau seperti itu ya jadi lumayan penting jadinya khitbahnya gitu ya. Nah resepsi juga sama ya, mengundang banyak orang kemudian panggungnya besar ya, makanannya banyak dan lain sebagainya, itu sebenarnya peringkatnya itu kebutuhannya adalah tahsiniyah. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan hifzul mal ya, menjaga harta. Menjaga harta inilah termasuk bagian dari apa tujuan yang harus dirumuskan di dalam pembentukan hukum ya, memelihara harta. Nah, dari kebutuhan memelihara harta ini juga ada peringkatnya ya, sama seperti yang tadi, ada dururiyah yang menjadi inti, yaitu kemudian dilarang mencuri tetapi wajib jual beli, nah itu ya, mewajibkan jual beli. Untuk memiliki hartanya orang lain jangan dicuri tapi dibeli ya, dibeli. Itu saya kok tertarik dengan punya apa benda yang punya kamu itu ya, motor itu saya tertarik, saya pengen punya motor kayak gitu, tolonglah kamu jual motor itu ke saya. Nah kayak gitu, bukan kemudian pengen punya motor yang seperti temennya, punya tetangganya, kemudian diambil dicuri, itu ya nggak boleh. Nah, kalau pengen banget yang kemudian, nah itu berarti jual belinya menjadi wajib. Harus dijual, harus dibeli. Gitu. Tidak boleh kemudian kemudian mencuri, itu tidak boleh. Kemudian melihara harta pada peringkat hajiyah, seperti misalkan ada salam, ya, ada transaksi delivery ya, ada ya kita makan membeli makan bisa langsung, bisa juga melalui pesanan gitu ya. Nah kalau misalkan pesanan itu kan ya hanya untuk praktis aja ya, kita tidak perlu repot-repot gitu. Tapi kan bukan kemudian menjadi kalau tidak pesan itu jadi tidak makan, ya tidak, kan bisa kita jalan ke sana kayak gitu ya, bisa langsung ya.
bisa mungkin mewakilkan ke temennya untuk beli, nitip, kan bisa. Nggak harus salam kan gitu ya. Tetapi kebutuhan salam untuk supaya menjaga, mungkin saya takut di jalan itu apalah dan lain sebagainya. Kemudian memelihara harta tahsiniyah, sifatnya tahsiniyah. Itu menghindarkan diri dari penipuan, termasuk yang online-online ini. Kalau kalian takut pada penipuan, maka kita kebutuhannya itu tahsiniyah. Ya, online-online itu kan bisa ya 50-50 ya, bisa jadi percaya, bisa juga ada penipuan. Nah, kalau kita khawatir tentang itu, kita pakai yang tahsiniyah. Kalau kekhawatirannya berarti kita yang menghindari penipuan yang ada. Karena sifatnya online, bisa jadi arah penipuan itu juga lebih ada daripada yang ketemu langsung atau melihat barangnya. Nah, kemudian inilah yang jadi maqasid syariah itu ada jalbul masolih, darul mafasid, dan tingkat kebutuhannya ada dururiyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Kemudian kaitannya dengan tujuan hukumnya ada hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasal, dan hifdzul mal. Itu adalah turunan penjelasan kaitannya dengan jalbul masolih, menarik